Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Gimana kabar kalian semua, apakah baik-baik saja? Untuk kali ini Mimin mau membahas tentang tanjakan-tanjakan ekstrim yang berada di Sumatera Barat, sampai-sampai tanjakan ini dapat menantang adrenalin. Sumatera Barat tidak hanya terkenal karena objek wisata alam memesona atau kuliner yang menggugah selera, tetapi juga terkenal dengan tanjakan ekstremnya. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Secara geografi, Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 1.414,96 km persegi. Lebih separuhnya berupa hutan lindung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2022, kota ini memiliki jumlah penduduk 919.145 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Ternyata menyimpan segudang cerita terkait keeksotisannya dan jalan paling ekstrim dan menyeramkan di Sumatera Barat yang dirangkum dari berbagai sumber. Jalan yang terpaksa dibangun berbelok-belok dengan tikungannya yang curam dan ekstrim. Kondisi jalan ekstrim tersebut kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Apabila Anda melewati jalan dengan tanjakan ekstrim, maka sangat dibutuhkan kehati-hatian. 1. Kelok 9. Jembatan layang Kelok 9 merupakan jalan yang berada di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Jalan ini menghubungkan Sumbar menuju Riau ataupun sebaliknya, yang dikenal dengan tikungannya yang ekstrim dan rawan longsor, terutama pada saat hujan deras. Kelok 9 terbagi dalam 6 buah jembatan dengan lebar 13,5 meter, dan ditopang pilar setinggi sekitar 60 meter di atas permukaan jalan yang ada di bawahnya. Jalan ini bersisian perbukitan yang hijau di kiri dan kanannya dengan tikungan yang tajam. Jalur ini dibangun karena pada masa itu jalur ini adalah jalur yang sempit dan terjal dengan jurang tanpa batas di pinggir jalannya yang mengindikasi tingkat bahaya. Selain jalurnya yang begitu ekstrim, Kelok 9 juga dikenal sebagai jalan yang angker. Untuk Kelok 9 sendiri sebenarnya sudah lama terkenal angker karena memang lokasinya itu berada di tengah-tengah hutan belantara yang sejatinya merupakan sarang makhluk halus. Dan para warga pun banyak bersaksi bahwa Kelok 9 ini sudah banyak kejadian kecelakaan orang hilang dan sebagainya, dan lokasi hutan-hutan Sumatera Barat ini juga terkenal sebagai tempat tinggal orang dunia. Pernah ada kejadian jadi saat itu ada rombongan dari perantau yang ingin pulang kampung pada tahun 2019. Ia bersama rombongan naik mobil travel. Saat berada di jalan Kelok 9, rombongan tersebut hendak beristirahat sekaligus untuk membuang air. Tetapi salah satu dari mereka ada yang tidak balik-balik setelah dari toilet. Sudah dicari kemana-mana tetapi tidak ketemu dan warga di sekitar juga ikut membantu. Ada yang berpendapat bahwa orang yang hilang itu dibawa atau diculik orang Bunian. Sobat sekalian, apakah di sini ada pengalaman mistis di jalan Kelok 9 tersebut? Kalau ada, coba sharing di kolom komentar ya. Terima kasih. Selanjutnya ada Jalan Sitinjau Lawik. Tanjakan ini merupakan jalan yang paling tersohor di mata warganet Indonesia, karena jalannya yang ekstrim dengan kemiringan tanjakan mencapai 45 derajat. Selain tanjakannya yang ekstrim, tebing jalan ini juga rawan longsor. Sitinjau Lawik merupakan jalan lintas yang menghubungkan Kota Padang dengan Solok ataupun sebaliknya,
dan juga menjadi jalan nasional yang menghubungkan antara Sumbar dan Jambi ataupun sebaliknya. Ruas jalan sepanjang kurang lebih 15 km tersebut dikenal dengan tikungannya yang ekstrim. Sitinjau Lawik adalah sebutan untuk ruas jalan sepanjang lebih kurang 15 km pada jalan lintas Sumatera rute Padang Arosuka Solok. Disebut Sitinjau Lawik karena dari sejumlah titik tertentu, pengendara bisa memandang keindahan laut sepanjang pantai barat Padang yang disebut Sitinjau Laut. Berada di ketinggian 220 mdpl membuat Sitinjau Lawik memiliki udara yang sejuk. Disebut Sitinjau Lawik karena dari sejumlah titik tertentu, pengendara bisa memandang keindahan laut sepanjang pantai barat Padang yang disebut Sitinjau Laut. Berada di ketinggian 220 mdpl membuat Sitinjau Lawik memiliki udara yang sejuk. Di Sumatera Barat, terdapat tanjakan yang cukup fenomenal, yakni Sitinjau Lawik. Tanjakan tersebut termasuk salah satu jalan paling berbahaya di Indonesia. Selain sebagai jalan yang paling berbahaya di Indonesia, Sitinjau Lawik juga terkenal angker. Warga setempat percaya, banyaknya kecelakaan yang terjadi di wilayah ini tak lepas dari hal yang mistis. Dikutip dari beberapa sumber, warga percaya bahwa di tanjakan ini ada penunggu tak kasat mata yang kerap meminta tumbal korban jiwa. Nah, menurut warga setempat, sebelum terjadi kecelakaan, biasanya sering sekali muncul makhluk halus yang menampakkan wujudnya kepada sopir yang melintas pada malam hari. Di jalur Sitinjau Lawik, makhluk misterius yang kerap menampakkan wujudnya bisa berbagai sosok. Banyak pula yang percaya tentang penampakan monyet misterius yang sering muncul di lokasi itu. Warga percaya, jika monyet itu muncul maka tak lama akan ada kecelakaan di jalur tersebut. Selain itu, ada sosok kakek dan seorang perempuan berjubah panjang. Mereka sering berulah, membuat sopir truk kaget hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Untuk para pengendara yang lewat Sitinjau disarankan untuk lebih berhati-hati ya. Apa di sini ada yang mempunyai pengalaman hal mistis atau hal apapun? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya ada tanjakan Silayang. Silayang merupakan jalan penghubung kota Padang dengan Bukit Tinggi ataupun sebaliknya yang bersisian perbukitan dan tebing yang curam dengan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Di jalan ini ada beberapa tikungan yang harus ditaklukkan, dan dibutuhkan kehati-hatian serta ketelitian melihat kendaraan dari arah yang berlawanan. Karena tidak sedikit kendaraan yang mengalami kecelakaan saat menempuh jalur ini. Selain terkenal dengan tanjakan yang curam, tanjakan ini juga seperti jalan-jalan sebelumnya yang tidak kalah mistisnya. Selain berkelok juga jalan ini dihiasi dengan pohon-pohon besar di sekitarnya, maka dari itu menambah hal mistis pada tanjakan ini. Selanjutnya ada tanjakan Kelok 44. Kelok Ampek Pulua Ampek, atau dikenal juga dengan Kelok 44. Jalan ini merupakan penghubung kota Bukit Tinggi dengan Maninjau yang memiliki 44 kelok dengan tanjakan yang patah setiap keloknya, dan juga diberi nomor berurut. Kemiringan kelok ini berkisar 45 hingga 60 derajat yang terletak di daerah lereng perbukitan Danau Maninjau, Kabupaten Agam dan dihiasi dengan persawahan berundak-undak. Melewati tanjakan ini harus berhati-hati karena bisa saja menyebabkan pengendara mual akibat banyaknya tanjakan, terutama bagi pengendara yang baru pertama kali melintasi jalan ini. Meskipun memiliki tanjakan yang ekstrim, lelahnya menempuh tanjakan ini akan terbayarkan dengan pesona Danau Maninjau dan udara yang sejuk. Selain tanjakan yang berkelok-kelok, jalan ini juga terkenal sebagai keindahannya, bahkan juga sering diadakan perlombaan sepeda di sini. Selanjutnya Jalan Alternatif Mandeh. Jalan Alternatif Mandeh ini merupakan alternatif menuju kawasan objek wisata Mandeh ataupun Puncak Mandeh yang berada di Nagari di Kecamatan Koto 11 Tarusan, pesisir selatan, Sumatera Barat. Kendati demikian, setelah melewati jalan yang curam, lelah Anda akan terobati dengan pemandangan kawasan Mandeh mulai dari deretan pulau kecil di tengah lautan, hingga sejuknya udara di pegunungan apabila Anda sampai menempuh perjalanan menuju puncak. Jadi itulah deretan tanjakan yang ekstrim yang ada di Sumatera Barat. Selain menyajikan pemandangan dan panorama yang indah, tetapi juga menyimpan misteri di dalamnya.
Selain misteri yang timbul juga bagi pengendara untuk lebih hati-hati dalam berkendara lewat sini. Dikarenakan jalan yang curam dan juga berkelok-kelok, masalahnya juga sudah banyak korban yang terjadi, maka jika di antara kalian hendak lewat jalan ini, untuk lebih berhati-hati lagi. Sekian penjelasan kami tentang deretan jalan curam yang ada di Sumatera Barat. Sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, serta juga jangan lupa menyalakan loncengnya ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum dan jangan lupa untuk bahagia.